Sahabat Tani, Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau itu biasanya terjadi pada bulan April sampai September, di mana pada puncaknya itu biasanya terjadi pada bulan Agustus. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang rahasia tanaman tumbuh subur pada musim kemarau menggunakan jamur mycorrhiza. Maka di dalam video kali ini bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan bakal membahas secara detail tentang 10 tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di musim kemarau. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, ketika terjadi musim kemarau, maka hujan itu mulai nggak turun lagi kan? Maka pertaniannya pun pasti bakalan banyak tergantung pada bendungan, sungai, ataupun sumur-sumur yang kita buat di areal pertanaman kita. Tetapi ketika sahabat tani memilih tanaman yang tepat yang dapat beradaptasi pada saat musim kemarau, maka proses budidayanya itu pasti bakalan jadi lebih mudah dan nggak bakal merepotkan gitu ya sahabat tani. Nah, ayo ya sahabat tani, ada beberapa tanaman yang dapat beradaptasi atau bisa dibilang ya sahabat tani tahan terhadap kondisi kekurangan air yang saya kutip dari beberapa referensi. Dan ini dia ya sahabat tani 10 tanaman yang bisa jadi alternatif untuk dibudidayakan di musim kemarau. Pertama adalah terong. Jadi tanaman terong itu ya sahabat tani itu cocok banget dengan lingkungan yang kering, sehingga proses budidaya itu jadi lebih mudah dan pertumbuhan tanamannya pun bakalan juga optimal ya sahabat tani, meskipun dengan curah hujan yang rendah seperti misal di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Selain itu, pada saat pembentukan buah, tanaman terong itu membutuhkan cuaca yang panas dan kondisi perbedaan suhu pada saat siang hari yang bisa dibilang sangat panas dan malam hari yang bisa dibilang sangat dingin ya sahabat tani bakal memicu terjadinya pembungaan, dan ini tuh terjadi pada saat musim kemarau, sehingga bisa dibilang tanaman terong ini ya sahabat tani cocok buat Anda coba budidayakan pada saat musim kemarau gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian yang kedua adalah tanaman jagung ya sahabat tani. Dan sudah bukan rahasia lagi ya sahabat tani bahwa tanaman jagung itu dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim kering hingga sedang ya sahabat tani, dan tidak membutuhkan curah hujan yang terlalu banyak. Jadi meskipun air itu masih ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman jagung, tetapi ketika jumlah airnya itu berlebih, yang salah satunya disebabkan karena genangan air, itu justru bakalan menyebabkan pertumbuhan tanaman jagung kita itu menjadi nggak optimal. Terlebih jagungnya jagung pakan. Dan lagi perlu Anda ketahui ya sahabat tani bahwa air itu juga bakalan mempengaruhi kadar air di dalam biji jagung, sehingga ketika kadar airnya tuh tinggi, maka bakalan sulit dalam memenuhi kebutuhan serta kriteria yang diinginkan oleh pasar kita. Dan itu sebabnya ya sahabat tani, pada musim kemarau itu tanaman jagung bisa jadi alternatif untuk coba dibudidayakan, oke? Kemudian yang ketiga yaitu kacang panjang. Kacang panjang itu juga termasuk tanaman yang bisa jadi alternatif buat dibudidayakan pada saat musim kemarau. Karena apa? Karena kacang panjang itu merupakan tanaman yang menginginkan curah hujan yang rendah hingga curah hujan yang sedang ya sahabat tani. Dan sepanjang hidupnya itu lebih banyak membutuhkan sinar matahari. Dan di tempat kami sini ya sahabat tani, kacang panjang itu lebih diminati dibandingkan dengan saudaranya. Apa kira-kira? Kacang buncis. Karena kacang panjang itu secara pemanenan itu lebih mudah dibandingkan dengan saudaranya, yaitu apa? Yaitu kacang buncis gitu ya sahabat tani.
Kemudian yang keempat yaitu tanaman mentimun. Dan tanaman mentimun ini juga dapat beradaptasi dengan baik pada saat lingkungan itu kering ya sahabat tani, dan dapat tumbuh dengan baik pada saat musim kemarau. Dan secara agronominya, tanaman mentimun itu tidak dapat hidup pada daerah yang terlalu lembab dan kurang tahan juga terhadap curah hujan yang tinggi. Karena pada saat curah hujannya tinggi itu dapat mengakibatkan bunga yang terbentuk ya sahabat tani pada tanaman mentimun itu bakalan berguguran, sehingga rentan banget loh terjadi yang namanya kegagalan dalam pembentukan bakal buah. Dan hebatnya lagi, tanaman mentimun ini ya sahabat tani merupakan tanaman dengan usia budaya yang bisa dibilang cukup rendah. Berapa kira-kira? Cuman sekitar 40 hari aja udah bisa dipanen. Dan percobaan kami di sini ya sahabat tani dengan menggunakan POC perangsang tubuh paling kuat, ternyata ketika kita aplikasikan pada masa vegetatif tanaman dapat membuat tanaman mentimun kita tuh bisa dipanen pada usia berapa? Pada usia cuman 35 hari aja ya sahabat tani udah bisa dipanen. Mantap kan? Kemudian yang kelima yaitu tanaman tomat. Beberapa referensi ya sahabat tani mengatakan bahwa pada saat musim kemarau merupakan waktu tanam yang bagus loh buat tanaman tomat. Bahkan menurut Maulida ya sahabat tani dalam jurnal berjudul Evaluasi Daya Hasil Galur Tanaman Tomat pada musim hujan dan musim kemarau menunjukkan bahwa rata-rata jumlah buah per tandan itu mengalami peningkatan pada saat musim kemarau ya sahabat tani dibandingkan dengan musim hujan. Dan ini tuh ya sahabat tani terjadi karena pada saat musim hujan itu kan curah hujannya tinggi ya sahabat tani, sehingga bisa jadi menyebabkan banyak bunganya itu jadi rontok dan gagal menjadi buah gitu ya sahabat tani. Jadi tanaman tomat itu juga bisa jadi alternatif ya sahabat tani untuk coba dibudidayakan pada saat musim kemarau, oke? Dan untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman tomat, maka sahabat tani bisa mencoba jakaba ya sahabat tani atau jamur keberuntungan abadi yang penjelasannya udah kita bikinkan ya sahabat tani pada video yang ini ya sahabat tani, biar pertumbuhan tanaman Anda tuh menjadi lebih mantap lagi ya sahabat tani dan dapat meningkatkan sistem imunitas tanaman tomat, oke? Selanjutnya yang keenam yaitu tanaman kacang tanah ya sahabat tani. Dan biasanya tanaman kacang tanah itu ditanam pada saat musim kemarau sesudah penanaman tanaman padi dengan pola tanam itu padi kacang ya sahabat tani untuk sawah beririgasi dan padi kacang ya sahabat tani untuk sawah beririgasi terbatas. Dan tanaman kacang tanah itu juga termasuk tanaman yang dapat menyesuaikan diri terhadap resiko kekeringan karena memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap terjadinya kerusakan akibat kekeringan gitu ya sahabat tani. Dan lagi juga tanaman kacang tanah dia itu mempunyai kemampuan tertentu ya sahabat tani yang dapat melakukan pemulihan diri sendiri terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kekeringan. Dan selain itu juga ada komoditas tanaman pangan yang juga dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi dan iklim yang kering ya sahabat tani. Apa itu? Yaitu yang ketujuh yang disebut dengan tanaman kedelai. Nah, sebagai persamaannya sahabat tani, iklim yang cocok untuk tanaman kedelai adalah apabila jagung itu cocok ya sahabat tani, maka kedelai juga bisa dibilang cocok. Bahkan Anda tuh masih tahu loh sahabat tani bahwa daya tahan tanaman kedelai itu ternyata lebih baik loh dibandingkan dengan tanaman jagung. Dan ada juga loh sahabat tani referensi yang mengatakan bahwa kedelai bakalan berproduksi lebih baik pada saat musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan karena berpengaruh terhadap waktu pemasakan biji dan proses pengeringan hasil. Kemudian yang kedelapan yaitu labu ya sahabat tani. Dan meskipun labu ini tuh biasanya dijadikan tanaman sampingan pada saat musim kemarau, maka kenapa enggak ya sahabat tani buat coba dibudidayakan secara komersil gitu ya sahabat tani. Karena selain tanaman labu ini tuh cukup mudah dalam hal perawatannya ya sahabat tani, labu ini juga bakalan jadi lebih cepat pertumbuhannya kalau kita tanam pada saat sinar mataharinya tuh penuh ya sahabat tani dibandingkan dengan pada saat musim hujan
hujan gitu ya sahabat tani. Dan bicara soal labu, saya tuh ingat banget ya sahabat tani waktu saya kecil dulu. Jadi setiap kita tanam labu ya sahabat tani, dan saat labunya itu udah mulai berbunga dan mulai muncul bakal buah, maka kata ibu saya tuh jangan suka main-main dekat tanamannya dan jangan sering-sering kesentuh ya sahabat tani. Karena apa? Karena menurut ibu saya itu bisa berakibat pada bakal buahnya menjadi rontok ya sahabat tani, dan ini versi ibu saya. Mungkin nggak tahu ya di tempat Anda ada nggak kira-kira versi yang kayak gini. Kemudian selain tanaman labu, ada lagi ya sahabat tani tanaman menjalar yang cocok buat dibudidayakan pada saat musim kemarau, yaitu apa? Yaitu yang ke-9 adalah ubi jalar ya sahabat tani. Tanaman ubi jalar pada dasarnya adalah tanaman yang dapat beradaptasi atau bertahan hidup pada saat cuaca atau udaranya itu panas ya sahabat tani, yang bisa dibilang cukup tinggi dengan lama penyinaran bisa dibilang 11 sampai 12 jam per harinya gitu ya sahabat tani. Dan untuk tanaman ubi jalar pada dasarnya potensi pemasarannya itu bisa dibilang cukup baik. Karena apa? Karena selain dapat diolah menjadi gorengan atau keripik, ubi jalar ya sahabat tani itu juga bisa dibikin tepung buat bahan baku pembuatan kue yang enak-enak ya sahabat tani. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah kacang hijau ya sahabat tani. Tanaman kacang hijau itu bisa menjadi alternatif terbaik ya sahabat tani, karena kacang hijau itu memiliki kemampuan beradaptasi yang bisa dibilang sangat baik ya sahabat tani pada saat musim kemarau, serta masa panen pun juga bisa dibilang singkat ya sahabat tani. Bahkan saya pernah baca loh pada salah satu artikel itu disebutkan bahwa ada loh penelitian yang mengatakan kalau kacang hijau itu memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik ya sahabat tani, bahkan dibandingkan dengan tanaman kedelai pada saat musim kemarau. Artinya tanaman kacang hijau itu juga bisa jadi alternatif terutama dalam menghadapi kemungkinan kemarau yang bisa dibilang ketersediaan airnya itu rendah ya sahabat tani. Nah itu dulu ya sahabat tani pembahasan kita kali ini tentang 10 tanaman yang bisa dibudidayakan pada saat musim kemarau versi penyuluh pertanian lapangan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda, oke? Dan insya Allah pada video selanjutnya kita bakal buatin ya sahabat tani tips memilih tanaman yang bakal dibudidayakan supaya terhindar dari panen yang barengan yang bisa bikin harganya tuh jadi jatuh nggak karu-karuan ya sahabat tani. Dan sekarang ini di daerah saya ini ya sahabat tani salah satunya adalah budidaya mentimun. Dan sebagai informasi pada saat video ini dibuat, Anda tahu harga timun berapa sekilonya di sini? Di sini sekilonya Rp8.000 loh sahabat tani. Padahal di harga cuma 2.000-an aja tanaman mentimun itu udah untung loh ya sahabat tani, apalagi 8.000 coba. Dan bayangin ya sahabat tani, ada petani misal dengan sekali panen itu sampai setengah ton, berapa kira-kira coba duitnya? 8.000 dikali 500 kilo berapa ya sahabat tani? Nah, jadi sekian dulu ya sahabat tani video kali ini. Jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan klik tombol jempolnya sahabat tani dan juga bagikan pada teman-teman Anda. Dan untuk pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Tapi saran saya coba cek dulu komentar sebelumnya. Siapa tahu pertanyaan Anda udah kejawab pada komentar yang sebelumnya sahabat tani. Dan sekali lagi ya sahabat tani, jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan bagikan kepada teman-teman Anda. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.